Quran Surat Ali Imran ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'i bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'aw wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawalau faqulu syhadu bi anna muslimun. Artinya, katakanlah, wahai ahlul kitab, marilah kemari kepada kalimat yang sama di antara kami dan di antara kamu, yaitu bahwa janganlah kita menyembah melainkan kepada Allah dan jangan kita menyekutukan sesuatu dengan Dia. Dan jangan menjadikan sebagian dari kita akan sebagian menjadi Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Maka jika mereka berpaling, hendaklah kamu katakan, saksikanlah olehmu bahwasanya kami ini adalah orang-orang yang Islam. Setelah pendirian tentang lahirnya Nabi Isa diterangkan sebagai tersebut pada ayat-ayat di atas tadi, sampai Rasulullah SAW bersedia mengadakan mubahalah, tetapi pihak yang ditantang tidak bersedia menerima, maka datanglah lanjutan ayat mengandung senian, bukan mencari pertentangan. Allah memerintahkan kepada Rasulnya supaya dia seru ahlul kitab itu. Firman Allah, wahai ahlul kitab, marilah kemari kepada kalimah yang sama di antara kami dan di antara kamu. Artinya, betapapun pada kulitnya kelihatan kita ada perbedaan, ada Yahudi, ada Nasrani, dan ada Islam, namun pada kita ketiganya terdapat satu kalimat yang sama, satu kata yang menjadi titik pertemuan kita. Sekiranya saudara-saudara sudi kembali kepada satu kalimat itu, niscaya tidak akan ada selisih kita lagi, yaitu bahwa janganlah kita menyembah melainkan kepada Allah dan jangan kita menyekutukan sesuatu dengan Dia, dan jangan menjadikan sebagian dari kita akan yang sebagian menjadi Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Mari kita bersama kembali kepada pokok ajaran itu. Satu kalimat tidak berbilang, satu Allah tidak bersekutu dengan yang lain, satu derajat manusia di bawah kekuasaan ilahi. Tidak ada perantaraan. Dalam hal ini tidak ada selisih pokok kita. Ini sumber kekuatan kami dan ini pula sumber kekuatan kamu. Kepada mereka yang menegakkan syariat Musa, yang menamai diri mereka Yahudi, kami serukan, marilah kemari, kita kembali kepada dasar ajaran yang ditinggalkan Musa sendiri, yang ada dalam catatan kamu, dalam kitab yang kamu namai Taurat, di dalam apa yang kamu namai hukum 10, dan termaktub, jangan padamu ada Allah lain di hadapan hadiratku. Janganlah diperbuat olehmu akan patung ukiran atau akan barang peta dari barang yang dalam langit di atas, atau barang yang di atas bumi di bawah, atau dari barang yang di dalam air di bawah bumi. Jangan kamu menyembah sujud atau berbuat bakti kepadanya, karena akulah Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu adanya. Keluaran pasal 20 ayat 3-5. Kepada orang Nasrani pun diserukan, marilah kemari kepada kalimat yang satu di antara kita, yang sama sekali tidak ada perbedaan kita dalam pokok kalimat itu. Sebagai sabda dari Nabi Isa Al-Masih sendiri, sebagai yang dimukilkan oleh Yahya atau Yohanes di dalam Injil karangannya. Inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka mengenal Engkau, Allah yang esa dan benar,
dan Yesus Kristus yang telah engkau suruhkan itu. Injil karangan Yahya atau Yohanes pasal 17 ayat 3. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidaklah tahu isi kitab itu, dan tidaklah dia tahu persis di mana letak ayat-ayat itu. Akan tetapi wahyu telah menerangkan kepadanya bahwa inti kalimat persatuan itu ada dan tidak sampai terhilang meskipun naskahnya telah banyak dari salin ke salin. Kita yang datang belakangan inilah yang telah bertemu kembali pokok itu setelah kedua perjanjian lama dan perjanjian baru beredar pula di tangan kita. Alangkah tepatnya apa yang dikatakan Rasul itu. Renungkanlah apa yang tersebut di dalam ayat tentang kalimatin sawain bainana atau kata-kata yang sama di antara kita itu. Bandingkanlah ayat Al-Quran dengan bunyi isi kitab Keluaran itu. Akan terdapatlah bahwa itulah pegangan kita kaum muslimin, dan itulah pokok asal pegangan orang Yahudi. Dan bunyi catatan Yahya atau Yohanes dalam Injilnya itu pun tepat. Itu pula lah pendirian kami. Kehidupan yang kekal ialah bila ada kepercayaan terhadap Allah yang Maha Esa adanya. Tidak bersekutu dia dengan yang lain. Tercapailah hidup yang kekal. Kepercayaan seperti ini adalah pokok pegangan hidup. Dengan memegang kepercayaan ini, kita tidak mengenal maut. Maut hanyalah gerbang kecil dan sesaat pendek buat pindah dari hidup yang fana atau lenyap kepada hidup yang bako atau kekal. Dan kebenaran sejati dan mutlak hanya Dia, tiada yang lain. Di ujung sabda itu, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus mengakui keadaan dirinya yang sebenarnya, yaitu bahwa dia hanya semata-mata disuruh oleh Allah ke dunia ini. Dia semata-mata pesuruh atau rasul atau utusan membawa perintah. Sebab itu dia bukan Tuhan. Tuhan hanya Esa, hanya satu. Mari kita berjabat tangan karena kita telah mula bertemu. Kami orang Islam pun mengakui bahwa Yesus Kristus adalah pesuruh atau utusan Allah, sebagaimana juga Musa adalah pesuruh atau utusan Allah, dan yang mengutusnya itu adalah Allah yang Maha Esa dan benar. Tidak bersekutu yang lain dengan Dia, dan Muhammad pun adalah pesuruh atau utusan Allah, yaitu Allah yang Maha Esa. Kalau saudara-saudaraku kembali kepada kalimatin sawain bainana, kata yang sama di antara kita ini, dengan sendirinya kita telah bertemu. Segala perselisihan dengan sendirinya hilang. Kalau saudaraku belum mau masuk Islam sekarang, itu terserah. Namun titik pertemuan telah terlukis di dalam kitab Tuhan sendiri. Kemudian diterangkan pula, janganlah hendaknya kita menjadikan sebagian dari kita menjadi Tuhan-Tuhan pula selain dari Allah. Yaitu meskipun tidak diakui dengan mulut bahwa mereka yang lain itu adalah Tuhan, tetapi kalau perintahnya atau ketentuannya telah disamakan dengan ketentuan dan perintah Allah yang tunggal, samalah itu dengan menuhankan. Menurut suatu riwayat, seorang Nasrani yang besar, yaitu Adi bin Hatim, putra dari Hatim Toy, yang masyhur karena dermawannya, ketika akan masuk Islam, telah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai sebuah dokoh salib emas tergantung pada lehernya. Lalu panjanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keterangan tentang tauhid sebagai pokok ajaran agama Allah, dan disebut beliau pula tentang ahlul kitab, menuhankan sesama manusia itu. Adi bin Hatim yang belum paham apa maksudnya mengatakan,
bahwa di dalam agama Nasrani